wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memampukan kita untuk berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini untuk mengikuti kegiatan insyaallah sosialisasi mengenai cara-cara untuk tenang bersama anak selama pandemi COVID-19. Caranya supaya kita tetap tenang itu insyaallah ada teorinya. Nah, saya ada teorinya, mungkin ibu-ibu sudah menerapkan, makanya saya bilang ini sharing, artinya bisa jadi nanti ibu-ibu juga memberikan tambahan atau mungkin masukan, oh ten kula mboten ngaten niku gitu. Tidak seperti itu, tapi ada perbedaan-perbedaan. Kalau di sini gimana Bu? Kegiatan masyarakat masih jalan atau mboten? Enggak jalan. Kayak misal arisan apa? Tahlil, doa. Kalau arisan itu kami cuma Bayar. Oh, nggih. Nah, berarti ada penyesuaian nggih. Maksudnya bisa berjalan tapi ada penyesuaian. Ya memang seperti itu akhirnya. Hanya saja dampaknya sudah kena ke kita. Ya misalnya kita jadi kemana-mana harus pakai masker gitu kan. Terus kemana-mana nggak bisa dibatasi. Kemudian ada dampak ekonomi ya, di televisi itu ada yang di PHK. Kalau jualan kemudian jualannya jadi sepi, misalnya kalau jualan di tempat umum seperti itu atau jualan di tempat pariwisata, apalagi yang fokus usahanya di pariwisata itu betul-betul mengalami dampak. Kemudian ada dampak sosial ya, contohnya tadi pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi, wah aku harap sudah mau nikahan. Oh, kalau udah pesan gedung ternyata nggak boleh sama Pak Babin misalnya seperti itu karena sedang PPKM. Nah, juga salah satu dampak sosialnya yang ibu-ibu langsung rasakan adalah adanya pendidikan jarak jauh, mungkin ya, pendidikan jarak jauh. Nah, sehingga dengan adanya situasi itu muncul tantangan muncul. Ya, dari tekanan ekonomi, kemudian gerakan yang terbatas, dampak sosial, ya itu semua kan membuat menjadi pikiran kita, gitu kan. Terlebih lagi misal ada PJJ ini, ya kan. Akhirnya guru-guru juga beban kerjanya nambah, misalnya harus membuat tugas pekanan, terus juga harus mengoreksi tugas pekanan. Nah, orang tua juga dilema itu apa? Apa ibu-ibu kira-kira dilema? Buah D5. Buah itu buah D5. Ini dilema. Maksudnya adalah mau kerja, mau beraktivitas tapi di saat yang sama harus mendampingi anak, ya kan? Anakku mesake nek ora didampingi. Nanti mainan sendiri. Tapi saya juga harus misal mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, nyapu. Apa lagi Bu? Masak, asah-asah, cari rumput. Oh, nggih, cari rumput. Terus apalagi macam-macam nggih. Nah, jadi dilema, wah aku mau mendampingi anakku tapi ini kerjaan nanti nggak rampung. Itu kan membuat beban pikiran. Nah, saya nggak tahu gimana Bu, pas nyari rumput anaknya terpikir nggak, wah anakku piye gitu. saya tahu. Kalau ibu pripun Bu? Oh, bikin gula merah nggih. Ya itu. Sambil ngaduk itu terus terpikir anaknya. Anakku ini. Nah, kalau sudah pikiran beruwet itu, ya istilahnya stres, kalau dalam teorinya itu Bu, bisa melakukan dua hal. Pertama, mengatasi masalahnya, ya kan? Kadang, aku kepikiran ini, aku harus mengatasi masalahnya. Jadi menyelesaikan sumber masalahnya.
Nah, hanya saja misal masalah PJJ, bukan masalah kondisi PJJ ini. Kira-kira bisa enggak kita mengatur PJJ ini? Oh, sekarang masuk sekolah aja, bisa enggak? Enggak bisa, karena peraturan dari pemerintah, ya kan? COVID besok harus selesai. Enggak bisa kan, karena apa istilahnya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lah jadi bagaimana? Ya jadi kemudian ada lagi satu cara, kalau yang tidak bisa diatasi masalahnya, ya kita mengatasi perasaan kita, perasaan kalut kita, perasaan tertekan kita itu kita coba atasi, ya kan? Jadi kalau kita ada masalah, ada beban pikiran karena COVID, karena apa? Tidak salah kalau kita mencari ketenangan lebih dahulu, tidak menyelesaikan masalahnya dahulu. Jadi cari ketenangan, nanti kalau sudah tenang baru kemudian mencoba menyelesaikan masalah. Itu juga diakui atau juga bisa dianggap sebagai penyelesaian masalah. Karena setelah tenang nanti baru bisa selesai masalahnya. Nah, jadi ketika kemudian kita menghadapi PJJ ini, kita bingung, kita kalut, kita kok anakku nggak bisa gitu ya. Mulai muncul pikiran nanti tidak bisa masuk SD, nanti kesulitan gitu kan. Nah, kita coba atasi perasaan dulu, ya. Karena ketika kita tenang tadi kan, solusinya akan muncul, ya. Tapi kalau kita kalut, solusinya akan tenggelam. Nah, contohnya mau pergi ke Merungsung, itu kan kita pikiran kita macam-macam. Kalut pertama, wah kok naik telat aku diapakan sama orang gitu ya. Misalnya dalam pertemuan keluarga, arisan keluarga, wah telat, kok aku diomongin karo keluarga sama keluarga besar. Nah, akhirnya kuncinya itu nggak kelihatan, ya, keliling. Atau mau pergi kerja, aduh kalau saya telat nanti sama bosku dimarahi. Nah, akhirnya pikirannya kan sudah kemana-mana, kalut dulu. Akhirnya ketika mencari kunci itu padahal ada di depannya atau mungkin ketelingsut. Kalau misalnya dibuka itu langsung ketemu kuncinya, akhirnya jadi tidak kelihatan. Bahkan bisa jadi misal kuncinya ketelingsut di bawah kertas. Pas kertasnya diangkat itu karena kalut tidak ketemu. Nah, terus pas minta tolong orang lain cari karena orang lain tidak kalut bisa ketemu. Nah, itu kenapa? Karena ketika kita kalut, kita susah untuk mempersepsi lah istilahnya, melihat jalan keluar, melihat lingkungan, memahami lingkungan dengan baik. Ketika kita kalut, kita susah memahami lingkungan dengan baik, sehingga ketika kita tenang malah kita bisa memahami lingkungan kita sehingga solusi itu bisa datang. Maka dari itu yang utama adalah kita dulu yang tenang. Maka sosialisasi ini lebih cenderung memberikan tips bagaimana untuk bisa menenangkan diri. Nah, ada beberapa cara untuk menenangkan diri kita ketika sedang kalut. Pertama, menerima kondisi diri, ya kan? Kemudian mengubah sudut pandang, ya kan? Atau mengubah cara pandang. Kemudian pasrah. Kemudian mengatur nafas, kemudian mengistirahatkan diri, kemudian mengistirahatkan pikiran.